Kali ini saya akan bicara tentang permasalahan mau hamil ya. Permasalahan mau hamil ini sebenarnya kalau teman-teman lihat dari vlog-vlog saya sebelumnya itu ya harus ada telur, sperma, dan saluran tuba yang bagus. Itu yang sudah harus dicek dulu. Itu pasti kemana-mana ya. Tetapi sayangnya di sini, meskipun kita sudah tahu itu semua, itu tidak ada satu jawaban khusus untuk teman-teman yang mau hamil. Karena permasalahan yang dihadapi itu sangat berbeda-beda, sangat bervariasi. Misalnya untuk teman-teman yang baru nikah, lalu mau cepat hamil, dok ini gimana? Itu kan tentu berbeda dengan teman-teman yang sudah menikah setahun, tetapi ternyata nggak hamil. Ataupun sudah setahun menikah, tapi ternyata haidnya tidak teratur, ya kan? Ada permasalahan sini, ataupun ternyata untuk teman-teman yang punya miom, ataupun umuran ya. Nah kebetulan yang sudah berumur ini banyak sekali nih yang sedang nanya, saya akan fokus ke arah sana. Masalah untuk infertilitas itu memang sangat bervariasi ya, penyebabnya itu bisa dari cewek, bisa dari yang cowok, bisa gabungan keduanya, ataupun memang bisa ya sudah dicari-cari mana-mana nggak ketemu, begitu aja, itu mungkin bisa. Yang menjadi pertanyaan adalah, nah ini kebetulan kan banyak teman-teman yang nanya umurnya 40-an ke saya, baik di DM ya, ataupun yang datang ke sini juga ada beberapa. DM banyak banget, jadi saya langsung ngomongin aja di sini. Karena selalu meminta pendapat, karena nih ya, yang menikahnya sudah lama, pasti kan sudah ngecek sana sini, dokter sana, dokter sini gitu. Mungkin ada yang disarankan untuk IVF, ada yang disarankan untuk inseminasi, ataupun apapun lah itu ya. Tetapi sekarang mungkin saya akan lebih menjelaskan logika berpikir untuk membantu teman-teman menentukan pilihan. Nah sekarang saya akan memulai satu kasus dulu yang sebenarnya ini juga teman-teman sudah berumur, tetapi kebetulan sang suami pada saat dicek ternyata spermanya kurang bagus. Analisis spermanya itu sedikit di bawah rata-rata ya, tidak sesuai normal begitu, di bawah lah begitu. Tetapi ya mungkin ada yang di bawahnya jauh, ada yang di bawahnya ya tipis-tipis. Yang paling jelek itu kalau memang ternyata dicek ternyata spermanya tidak ada. Nah itu sebenarnya yang paling agak sulit, sangat sulit itu ya. Itu ternyata ada hubungannya dengan gaya hidup ya, gaya hidup dari suaminya merokok, begadang, kerjanya kayak berantakan lah, itu rata-rata tuh begitu. Tetapi ya memang ya meskipun ada yang ya satu dua yang sial saja ya, meskipun gaya hidupnya bagus ya hasilnya tetap jelek itu ya kan. Nah untuk yang rata-rata ini yang banyaknya gaya hidupnya ini, ya itu mungkin perbaikan dengan gaya hidup. Untuk teman-teman yang mempunyai permasalahan, mungkin spermanya kurang baik, mungkin inseminasi menjadi yang pilihan. Misalnya kurang bagus begitu, kan akan diambil yang bagus-bagusnya. Meskipun kadarnya mungkin kurang ya diambil, tapi kan langsung disemprot nanti di dalam rahim, langsung ditembakkan pada saat istri teman-teman sudah ovulasi. Nah yang tadi itu kan dari sisi cowok yang hanya sperma saja biasanya permasalahannya, sedangkan kalau wanita ya tentu akan cukup banyak ya, mulai dari ya tentu teman-teman pasti akan dicek lagi yang namanya salurannya ataupun sel telurnya. Nah khusus untuk teman-teman yang sudah berumur ya, biasanya itu kita akan melakukan pengecekan kadar cadangan telur ya. Ini sebenarnya sangat penting untuk kedepannya. Nggak bisa lagi teman-teman itu yang umur sekian itu seperti kayak dulu umur 20 ditunggu lagi lah 3 bulan, 4 bulan untuk dicoba lagi, ataupun misalnya kalau misalkan mungkin cadangan telurnya sudah mepet misalnya ya rata-rata sudah mau turun begitu kan ya mungkin inseminasi pun juga tidak menjadi pilihan, mungkin akan langsung ke arah IVF karena ini sangat menentukan teman-teman. Jadi seiring dengan berjalannya waktu itu cadangan telur itu apalagi di atas 40 itu kan menurun bisa sangat drastis. Nah sebelum ini menurun sangat drastis, mungkin dokter teman-teman itu akan berpikiran menyelamatkan beberapa telur-telur yang ada, dimatangkan, diambil ya untuk nanti dilakukan bayi tabung. Nah di sini yang ingin saya jelaskan adalah apabila memang teman-teman sudah menikah lama, pada saat 3 tahun, 4 tahun ya rasanya teman-teman harus mengecek beberapa yang disarankan oleh dokter. Kenapa? Intinya itu begini, karena
nggak mungkin teman-teman itu baru nanti akan mau mengecek semuanya pada saat teman-teman sudah telat umur 40. Nah kalau sudah 40 itu bukan, apalagi cadangan telurnya jelek, itu tidak ada pilihan lain. Mungkin teman-teman harus mau nggak mau bayi tabung. Tetapi ini lain cerita kalau teman-teman melakukan ini pada saat mungkin masih muda. Oh hamil misalnya 33 tahun, tapi 3 tahun nggak nikah-nikah, nggak hamil-hamil gitu kan ya. Nah itu kan masih bisa dicoba yang lain-lain. Pemeriksaan ini bagus, itu bagus, tetapi kadang banyak sekali yang teman-teman ini, contohnya mungkin bisa saja pada saat itu sperma, sel telurnya ini masih bagus, spermanya jelek, ayo kita lakukan inseminasi misalnya. Itu kan bisa masih pilihan. Mungkin sekali nggak langsung hamil ya, karena normalnya saja kan pada saat umur 20 tahunan kan 20%-an. Ya mungkin turunlah menjadi belasan persen pada saat umur 30-an ya mungkin setelah 4 kali atau 5 kali bisa terjadi kehamilan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah banyak sekali teman-teman di sini tidak mempunyai waktu untuk melakukan ini. Nah, saran saya adalah kalau misalnya teman-teman masih berumur 30-an, luangkanlah waktu apabila memang teman-teman ingin mempunyai anak. Sedangkan untuk yang sudah berumur, mau nggak mau, teman-teman harus melakukan pemeriksaan cadangan sel telur ini. Ya sebenarnya nggak perlu berumur sih. Mungkin umur 30-an juga akan dicek juga kalau memang ternyata teman-teman punya kista endometriosis ataupun ya semacamnya begitu kan ya. Karena ini sangat penting untuk kemana nanti kita akan berjalan. Karena kalau memang cadangan sel telur ini sudah sangat rendah gitu kan ya, mungkin akan diselamatkan, akan diambil dulu sebagian, dimatangkan, diambil untuk dilakukan bayi tabung. Sebenarnya di situ logikanya. Mas, sekarang apakah ini teman-teman harus bayi tabung misalnya? Ini akan lain cerita kalau misalnya ya teman-teman sudah punya anak, 2 anak, tapi mungkin ini pernikahan kedua. Ya kalau memang ternyata bayi tabung terlalu mahal, ya sudah, sebenarnya kan sudah punya anak, rasanya itu pilihannya ya cukup lah situ. Yang satu bawa anak, yang sini bawa anak, sudah cukup. Nggak perlu harus bergabung. Hidup berdua kan pertama yang penting kan happily ever after gitu. Happily ever after. Jadi begitulah pokoknya. Tapi kan lain cerita kalau ini teman-teman memang ternyata belum pernah punya anak sebelumnya dan sangat menginginkan, mungkin bayi tabung menjadi pilihan utama. Ya, jadi semoga logika semacam ini teman-teman bisa mengerti. Ya. Akhir kata, saya Dr. Fenas yang mengucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semua di sini bisa hamil. Selamat malam. Dressing up, fixing my strut, always prepared, you never know who.